Halo, oke, selamat malam Bapak Ibu yang sudah join di acara malam ini. Malam ini kita berkesempatan untuk membahas masalah ISO 9001 2015 dan bagaimana hubungannya dengan perusahaan logistik. Ini terutama akan sangat bagus sekali untuk perusahaan yang punya customer yang mempersyaratkan bahwa mereka mempunyai vendor yang sudah tersertifikasi ISO 9001-2015. Oke, malam ini kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Abraham. Beliau adalah certified trainer dan sudah berpengalaman untuk memandu beberapa perusahaan logistik yang butuh sertifikasi atau jasa sertifikasi dan pastinya panduan bagaimana mendapatkannya. Dan sedikit banyak atau apa yang bisa dijelaskan oleh Pak Abraham. Silakan Pak Abraham, dilanjut. Baik, selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Kayaknya Bapak-Bapak semua nih Pak. Ya, kita malam ini mau ngobrol-ngobrol yang agak ringan saja. Tadinya saya pikir waktunya cukup panjang, mau saya isi yang agak berat. Cuman mengingat waktunya sudah malam, jadi biar nggak terlalu berat otaknya mikirnya, jadi kita topiknya agak kita kemas dengan nuansa yang lebih crispy gitu ya. Baik, selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Abraham. Saya sehari-hari berprofesi sebagai pengajar atau trainer di beberapa perusahaan dengan skop atau industri yang berbeda-beda ya, dari kontraktor, manufaktur, usaha jasa, baik logistik maupun IT, kemudian hampir semua lah ya. Kalau 9.000 itu memang tidak dibatasi ruang lingkupnya. Jadi sedikit banyak saya banyak menyerap knowledge atau perkembangan yang ada di lapangan atau di industri, dan saya jadikan sebagai bahan juga pada malam hari ini untuk bagaimana kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial ekonomi ke depan begitu ya, terkait juga dengan teknologi. Jadi menurut hemat saya, antara bisnis dan teknologi itu hands in hands ya. Jadi saling berkaitan, saling mendukung, saling bersinergi seperti itu. Dan juga pertumbuhan ekonomi sama juga, jadi ada masa blowing gitu ya, ada masa mengembang, ada masa surut. Nah, sepertinya untuk negara kita ekonominya sedang berpihak kepada kita, sehingga ekonomi mikro maupun makronya tumbuh sangat pesat, diikuti dengan jumlah penduduk juga di generasi milenial maupun di generasi Z-nya itu populasinya cukup banyak, sehingga pasar menjadi bergairah gitu ya. Terlepas dari gonjang-ganjing yang ada di luar negeri terkait dengan situasi kurs mata uang dan juga situasi politik ya, adanya peperangan menyebabkan geopolitik yang tadinya selama 30 tahun aman-aman saja atau tidak terlalu banyak perubahan, belakangan menjadi sangat drastis berubahnya, dan dengan demikian ada negara yang diuntungkan dan ada negara-negara yang juga sebaliknya ya, tidak diuntungkan dengan adanya perselisihan antara Rusia dan blok NATO atau dengan Ukraina ini. Baik, Bapak Ibu, kita segera mulai saja. Atau mungkin saya sedikit ya, pengen mengenal juga nih audiens dari industri apa saja atau dari logistik semua. Mungkin boleh beberapa memperkenalkan diri biar saling kenal. Mungkin ada yang bisa memperkenalkan diri, Bapak Ibu, silakan.
sebagai pembukaan. Sambil kita menunggu peserta yang lain, ini belum ada 20 orang sih, tapi Ya, paling nggak sekitar 20 lah ya, biar nggak. kita baru mulai 6 menit juga Pak Abraham. Mungkin masih pada di jalan atau bagaimana. Hujan nih kelihatannya. Ya. Ini dari Jakarta semua atau ada yang dari luar Jakarta? Coba saya pengen tahu yang paling jauh dari mana ini. Malu semua itu Pak. Ya sudah, dilanjut saja Pak, mungkin Pak. Baik. Langsung. Sudah bisa kelihatan Pak Rizky? Silakan Pak, Baik. sudah. Ya, ini slide 1. Kemudian ada sesi perkenalan. Kita lanjut. Ya. Nah, sebelum kita mulai pada inti acara, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kembali ke belakang ya, flashback sedikit lah. Nah, saya coba cari-cari ya informasi mengenai apa sih logistik itu pada awalnya gitu ya. Ternyata logistik ini sejarahnya agak mirip-mirip ini dengan ISO yang saya bidangi ya. Jadi logistik ini awalnya dari kegiatan militer, Pak, di mana dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu mobilisasi alutsista atau peralatan perang itu di-manage dengan baik dengan adanya sebuah sistem ya, yang secara terus-menerus dikembangkan, baik itu di Eropa maupun di Amerika ya, sehingga teknik-tekniknya itu semakin hari semakin bagus, semakin efisien, semakin produktif, sehingga dibuatlah teorinya ya. Jadi ini dilakukan dulu, baru muncul teorinya, yang mana teorinya itu kemudian hari disebut sebagai supply chain ya. Ini sedikit sejarah mengenai apa itu logistik. Nah, yang kedua saya mau mengambil dari pidatonya CEO dari International Organization ISO. Itu ada beberapa poin penting yang bisa saya ambil dari sana, bahwasannya tahun ini pidatonya tahun 2015 ya, jadi sudah sebelum pandemi ya. Jadi dikatakan bahwasannya dunia ini sedang berubah ya, dan perubahannya ini cukup masif di belakangan dekade ini. Yang kedua adalah yang digarisbawahi adalah mengenai reduction of border atau semakin tipisnya batas-batas sebuah negara atau sebuah wilayah gitu ya. Dengan adanya teknologi ini, beberapa wilayah itu terhubung dengan baik dengan alat transportasi ataupun dengan alat komunikasi baik berbentuk email ataupun multimedia yang lain ya. Sehingga ada satu komunitas yang jauh lebih besar gitu ya. Interaksi manusia di zaman sekarang itu jauh lebih luas daripada interaksi manusia dengan beberapa dekade yang lalu gitu ya. Atau kalau kita teman-teman masih ingat ya, teknologi daring itu kan diketemukan semenjak teknologi 3G ya, apa namanya, BlackBerry ya. Nah, BlackBerry itu menandai dimulainya era daring atau era networking. Jadi adanya networking ini, kehidupan manusia tidak lagi terpisah-pisah atau terbelah-belah, tetapi kita ini semacam ada di dalam satu platform yang sama begitu ya. Sehingga hal ini memunculkan beberapa pergeseran, baik itu dalam hal trading maupun sosial budaya masyarakat saling mempengaruhi ya, saling dipengaruhi. Dan yang ketiga adalah perdagangan yang semakin mencair ya, semakin mudah untuk mendapatkan barang dari berbagai daerah, baik itu yang jaraknya ratusan kilo sampai yang ribuan kilo bahkan. Dan juga diikuti dengan perkembangan logistik yang cukup masif,
sehingga e-commerce atau perdagangan melalui platform digital ini menjadi semakin bergairah gitu ya. Nah, ini beberapa catatan yang menjadi dasar untuk diskusi kita malam ini, di mana segala bentuk perubahan ini rasanya mendukung untuk keberlangsungan dan juga perkembangan industri logistik baik di dunia maupun di Indonesia. Ekonomi modern ini ditandai dengan semakin fokus kepada layanan ya, artinya service based ekonomi. Jadi orang-orang atau konsumen kita itu lebih menyukai produk-produk yang ditawarkan dengan cara menomorsatukan servis gitu ya. Jadi kalau ngomong jasa, semua orang menyediakan jasa, tapi bagaimana servisnya ya, untuk akses traceability-nya, untuk responsifnya, ya, untuk keleluasaan jenis pembayaran, transaksi, dan lain sebagainya. Itu menjadi hal-hal yang sifatnya opsional dan bagi konsumen itu menjadi sebuah daya tarik ya. Ada yang terakhir adalah dengan sistem ekonomi yang baru ini, ya, di mana kita semakin terhubung, itu justru memunculkan supply chain yang berjenis kompleks gitu ya. Jadi dalam dunia logistik ini ada, dulu mungkin hanya dikenal pemain besar sama pemain kecil gitu ya. Tapi kalau sekarang ini segregation-nya menjadi lebih dari sekedar dua jenis, tapi mungkin bisa termasuk juga spesifikasi ya. Ada yang spesifikasinya di alat medis, ada yang spesifikasinya di pertambangan dan lain sebagainya, sehingga bisnis yang dulu bisa dikuasai oleh satu perusahaan untuk saat ini menjadi tuntutannya menjadi pemain-pemain itu diharapkan menjadi lebih spesifik ya, fokus pada ruang lingkup tertentu. Ya, pola pengembangan usaha ya secara umum ya, ini siklusnya seperti ini ya, bahwasannya ada desain ya, bagaimana kita mendesain sebuah sistem, bagaimana kita mengidentifikasi persoalan yang ada saat ini, ya, kemudian memecahkan semua persoalan-persoalan yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan yang bersifat konstruktif atau improvement ya, untuk ke depan itu korelasinya adalah untuk membuat bisnis itu menjadi sustain. Nah, dengan demikian kalau saya boleh mengambil dari beberapa pasal yang ada di dalam ISO 9001 ya, hal yang sangat penting bagi organisasi untuk tetap relevan dengan kondisi saat ini atau relevan dengan zamannya, maka kita diminta untuk melakukan review terhadap aspek-aspek teknologi, ya, aspek hukum, aspek persaingan, ya, kompetisi, kemudian pasarnya, ada e-commerce, ada pasar retail, ada untuk pasar-pasar yang lain ya, seperti sekarang ada TikTok gitu ya, di mana yang tadinya medsos berubah menjadi e-commerce gitu ya, yang tadinya tidak komersil sekarang menjadi komersil, dan itu ternyata merupakan sebuah strategi yang dikembangkan oleh pemain pebisnis dari Cina ya. Jadi untuk penetrate secepat-cepatnya dia tidak berdagang di awal, jadi dia hanya mengenalkan dirinya sebagai sosial media. Tapi belakangan kita sadar atau kita tahu bahwasannya TikTok juga tidak berbeda dengan Shopee misalnya ya, atau Tokopedia misalnya, yang juga ujung-ujungnya adalah berdagang. Tapi bagi saya orang-orang logistik ini, masyarakat logistik ini happy-happy saja sih dengan adanya berbagai macam platform. Karena semakin banyak orang jualan, semakin banyak orang beli, maka industri logistik tentunya akan semakin bergairah gitu ya.
Budaya, ya budaya masyarakat ini juga dicermati bahwasannya budaya membeli kita tidak lagi berfokus kepada pusat-pusat perbelanjaan, ya, tetapi sudah menjadi budaya membeli dengan mikro atau nano, ya, nano ekonomi, ya, artinya bisa dari orang ke orang gitu ya, tidak selalu manufaktur. Ya, artinya produk yang dijual memang hasil manufaktur, tapi antara si penjual dan si pembeli ini tidak berhubungan langsung dengan si manufaktur gitu ya. Terbukti dengan adanya reseller, stokis gitu ya. Jadi kalau di Metro TV itu ada mengenalkan dulu civil journalism gitu ya. Itu menunjukkan kalau wartawan sekarang itu adalah masyarakat itu sendiri ya, penduduk sipil. Nah, sekarang juga begitu, ekonomi ini adalah masyarakat sendiri. Supply and demand terkecil itu ya ibu-ibu ya atau emak-emak yang berjualan, ya, pembelinya juga emak-emak juga gitu. Jadi ini konteksnya adalah nano to nano ya. Jadi pasar yang jenis seperti ini agak susah dikendalikan, tetapi ya kembali lagi justru industrinya yang harus menyesuaikan bagaimana kita sebagai pemain logistik bisa menangkap peluang yang ada dengan jenis pasar yang seperti ini. Kemudian perubahan di dalam masyarakat sendiri ya, di mana secara sama-sama atau berjemaah itu memiliki kemiripan dalam hal interest ataupun dalam hal kebiasaannya. Mungkin kalau teman-teman perhatikan sekarang ini mal-mal di Jakarta banyak yang kosong ya, contohnya di Semanggi atau di beberapa mal itu sekarang ini yang tengah itu kosong justru, yang rame justru yang paling kecil ya, retail yang mendekat ke masyarakat ya, seperti Indomaret, Alfamart gitu, itu tambah banyak gitu. Akan tetapi kalau yang sifatnya pasar perdagangan besar itu yang eksis justru yang besar-besar ya, seperti Lotte, Aeon gitu ya, itu masih bisa bertahan. Tapi kalau yang middle rasanya kayak Giant, kemudian apalagi ya yang sudah mulai banyak bergelimpangan. Nah, jadi ini adalah fenomena yang tidak bisa kita lihat dari sudut pandang negatif ataupun positif. Yang jelas ini fakta bahwasannya terjadi pergeseran-pergeseran dalam pola belanja masyarakat di zaman ini. Kemudian lingkungan ekonomi, ya seperti yang kita ketahui di negara kita kebetulan ya komoditi itu sedang bagus-bagusnya, mineral sedang bagus-bagusnya. Jadi secara umum ekonomi di kita itu tidak bisa dikatakan sebagai ekonomi yang lesu ya, tapi justru sebaliknya. Ekonomi di kita ini justru sedang menggeliat, bahkan kalau kita bisa maintain sampai beberapa tahun ke depan, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang sifatnya permanen begitu ya. Artinya pertumbuhan ekonominya itu bukan bubble, tapi betul-betul merupakan shifting dari satu negara berkembang menjadi negara yang ekonominya kuat. Ya, mungkin sampai di sini saya tidak akan lanjutkan dulu, tapi saya sudah mulai buka sesi untuk tanya jawab supaya materi ini memang disiapkan untuk menjadi bahan diskusi ya. Jadi bukan seminar satu arah, tapi ini saya hanya sebagai moderator atau sebagai fasilitator supaya teman-teman bisa mengeksplor lebih banyak lagi tentang perkembangan, baik itu ekonomi, hukum, pasar, budaya masyarakat, teknologi, ya, bahkan aspek-aspek yang lain. Ya, monggo bagi yang berminat untuk menyampaikan pendapatnya atau gagasannya atau teorinya, silakan. Sebutkan nama dan dari mana ya, atau dari perusahaan apa. Selamat malam Pak Abraham. Selamat malam, dari mana nih Bapak?
Nama saya Rifka Hidayat. Terima kasih atas fasilitasi dari moderator juga Pak Rizky ya juga. Salam kenal semua. Ya, Lanjut Pak Pak Hidayat Rifka, di apa mana kabar ini Pak Pak Rifka? posisi Pak? Ya, Pak Hidayat posisi di kota mana ini? saya di Jakarta, tapi Oh, Jakarta. sebelumnya Oke, monggo. posisi saya di Kaltimtara Pak. Sebelumnya ini lagi dinas di Jakarta ya. Jadi menarik apa yang disampaikan Pak Abraham. Memang secara umum walaupun belum menginjak ke materi ISO, tapi terkait apa historical dan dinamisasi tadi sebenarnya sih kalau saya melihat bahwa kedudukan dari logistik ini sebenarnya kan masih dengan teknologi masih bisa bersenyawa gitu Pak. Ya, dalam perkembangan digitalisasi, e-commerce segala macam, Internet of Things, logistik ini masih bisa apa namanya bersenyawa gitu, masih bisa sejalan dan justru menjack up volume yang ada dan proses yang lebih cepat sebenarnya. Karena memang posisi kita belum tergantikan oleh teknologi. Karena kebetulan mungkin dalam hal dimensi barang itu yang dikirim lebih besar dan lebih berat dibanding dokumen. Kalau dokumen itu kan berawal dari kuda poni, kemudian pakai apa sandi Morse, kemudian diganti dengan teknologi yang lain, kemudian pakai apa namanya fax, kemudian email, kemudian sampai saat ini sudah pakai WhatsApp segala macam, akhirnya dokumen itu tergantikan. Tetapi dalam konteks kita dengan mengangkut barang yang lebih besar, teknologi sejauh ini masih bisa justru bersenyawa dan menopang keberadaan dinamisasi dan perkembangan atau development dari industri logistik. Tetapi saya nggak tahu pada saat ke depan mungkin dengan ada karena mungkin belum apa istilahnya diterapkannya untuk model seperti teleport atau apa hyperloop atau apapun yang seperti Rupanya Pak mungkin Hidayat itu udah sampai ke sana ya. ya tadi maksudnya kan kalau misalkan dengan DG printing itu kan masih sesuatu yang sifatnya homogen. Misalnya kalau kita handle project misalkan dengan transformator 400 ton, di dalamnya kan ada ratusan komponen ya. Tapi Ya. kan itu belum bisa di create oleh DG printing di tempat yang berbeda. Tapi itulah mungkin sampai saat ini entah di dunia logistik termasuk shipping di dalamnya keberadaan teknologi justru masih bisa bersenyawa, belum menggantikan keberadaan dari objek atau benda itu yang dalam teknologi sudah terganti seperti dokumen. Saya pikir itu Pak, saya menyambut baik apa yang disampaikan Pak Abraham. Terima kasih. Saya juga ini kenal saya dinas di Samudra Indonesia ya. Terima kasih Oh, Pak. udah Indonesia ya, ya. Ya. Makassar atau mana Pak? Sebelumnya di Balikpapan, Samarinda, Merangkap, Bontang, pernah juga di Tarakan tempo hari. Sekarang saya dinas di Jakarta di kantor pusat ya. Oh, Terima yang kasih Kebon Pak. Jeruk ya Pak? Yang di Selipi Pak, Selipi. Oh ya, yang Selipi ya. Oh ya, ya. Saya kebetulan pernah handle ISO yang di Semarang Pak, Oh oke. sama untuk ship building ya. Oh shipbuilding ya. Iya, Oke. ship building. Jasa Wahana ya. Ya, ada dua di situ ya. Ya Jasa Wahana ya. Baik, Ya. baik Baik, Pak. terima kasih Pak Hidayat Ya, atas makasih. masukannya. Makasih Ya, Pak. Bukan saya masukan hanya komen saja Pak. Komen. ya, ya, ya. Ya, jadi sekali lagi yang disampaikan Pak Hidayat ini adalah bahwasannya oke lah semua berubah begitu ya, tapi logistik ini adalah bicara tentang memindahkan barang. Jadi barang itu bisa diiklankan melalui media informasi ya atau telematika, tetapi barang itu sendiri adalah real, konkret. Nah, jadi ini belum bisa dipindahkan melalui internet gitu ya. Kalau sudah ada teknologi bisa ngirim barang lewat internet, barangnya nggak perlu pindah, nah itu baru kita akan ke disrupt ya. Jadi kabar baik ini buat teman-teman yang berbisnis logistik. Jadi sampai hari ini belum ada fakta ataupun kabar yang akan mendistrupsi logistik itu sendiri ya. Kecuali kalau sudah ada teleportation nanti. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Mungkin dari teman-teman yang lain
Kalau ada, masih saya beri kesempatan sebelum lanjut ke slide berikutnya. Dari kaum Hawa mungkin, tadi kayaknya ada ibu-ibu. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya. Ya, tadi setelah kita melihat dari berbagai macam sudut pandang, kemudian hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah siapa saja yang ada di sekeliling kita ya, termasuk apakah itu regulator, apakah itu supplier, tenan, customer, owner, masyarakat, kemudian industri keuangan. Ya. Jadi bisnis itu kan tidak berdiri sendiri ya, tidak pernah stand alone ya. Jadi selalu hidup di dalam sebuah ekosistem. Nah, ekosistem kita berubah, maka kita juga harus melakukan serangkaian perubahan yang diperlukan untuk bisa tadi ya stay relevan atau stay eksis gitu ya, baik itu bertahan hidup atau berkembang gitu ya. Kalau penyesuaian terhadap sekelilingnya itu lebih cepat daripada orang-orang yang menjadi ekosistemnya, maka mungkin dia akan bisa mengalami pertumbuhan ya. Tetapi kalau bagi organisasi yang tidak mampu membaca situasi, tidak mampu membaca pergerakan, tidak mampu membaca peluang, maka ini akan menjadi terdistorsi ataupun terdorong ke bawah begitu ya. Ini konsekuensi logis dari yang namanya hidup dalam ekosistem bisnis ya. Bukan bisnis itu jahat, tapi ini memang hukumnya seperti itu. Yang kuat dia akan naik ke atas, yang lemah atau tidak banyak melakukan inovasi, tidak banyak melakukan effort, maka dengan sendirinya mereka akan terdesak ke bawah. Memang seolah-olah bisnis logistik ini berkembang gitu ya, tapi kalau saya perhatikan perkembangannya itu lebih kepada horizontal, bukan perkembangan yang vertikal. Apa itu perkembangan vertikal? Ya kalau kita cuma lihat dari sisi kuantiti jumlah ya, bagaimana ceruk pasar yang ada, oh ya jelas kuenya makin besar, makin banyak. Tetapi kalau cara melakukan bisnisnya begitu-begitu saja, pendekatannya begitu-begitu saja, ya mungkin tidak akan merubah situasi. Jadi menghandle lebih banyak pekerjaan, tetapi dari sisi organisasi tidak mengalami pertumbuhan secara kualitatif ya. Mungkin volume pekerjaan bertambah, ya otomatis cuan juga bertambah. Tapi kalau cuan bertambah kemudian diikuti dengan penambahan tenaga kerja, ya nanti akan menjadi seimbang lagi ya. Jadi nilai pertumbuhan itu akan menjadi semu karena ini yang disebut dengan perkembangan secara horizontal gitu ya. Nah, yang saya mau ajak kita teman-teman berpikir itu adalah bagaimana kita berkembang itu secara vertikal. Artinya dengan jumlah yang sama, ya, jumlah order yang sama, jumlah armada yang sama, atau jumlah SDM yang sama, tetapi kita memiliki valuasi atau memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari kita sebelumnya. Jadi ini bicara soal pecah rekor diri sendiri ya, bukan persaingan antar perusahaan atau antar organisasi, tapi musuh kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita bisa mengefisienkan perusahaan kita, ketika kita bisa mengelaborate semua persoalan-persoalan yang ada, ya
advancing teknologi, sinergitas divisi antar divisi, maka perkembangan yang kita peroleh adalah perkembangan yang sifatnya vertikal, artinya pertumbuhan ke atas, bukan pertumbuhan ke samping. Hal kedua yang saya ajak teman-teman untuk cermati adalah mengenai munculnya megatrend, ya, di mana di masa yang akan datang itu, bentar saya admit dulu, ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting, ya, bahwasanya teknologi ini progres secara konsisten untuk beberapa tahun ke depan, ya. Mungkin teman-teman juga sudah banyak menyelidiki atau menyimak gitu, ya, tentang perkembangan teknologi ke depan itu seperti apa, yang sudah terrealisasi seperti apa. Nah, yang jelas kalau di dunia internet itu kita ada Web3, kemudian kalau di jaringan itu kita sedang menyiapkan untuk 5G, di mana 5G ini memungkinkan kita untuk melakukan yang namanya autonomous. Karena di autonomous itu butuh latensi yang kecil, butuh putus sinyal yang lebih sedikit gitu, ya. Karena kalau autonomous di jalan tol itu 1 detik kan berarti 10 meter, ya. Jadi kalau hilang sinyal 2 detik, artinya sejauh 20 meter kendaraan itu tidak terkendali, ya, atau nyelonong gitu. Nah, itu tidak dimungkinkan dengan teknologi 4G atau 4G 4,5G, ya. Jadi memang autonomous tidak akan lahir di era sekarang, tapi dia akan lahir nanti di eranya 5G. Dan itu sifatnya akan serempak, ya. Jadi memang di teknologi zaman sekarang ini kita akan kaget bersama-sama gitu, ya. Jadi nanti kalau Web3 sudah launching, itu kita kaget sama-sama. Sekarang kita juga sedang menghadapi AI, ya, artificial intelligence. Beberapa perusahaan besar sudah mengembangkan artificial kecerdasan buatan ini dengan berbagai macam bentukannya. Ada yang fokus di gambar, ada yang fokus di teks, ada yang fokus di deep learning, ya, macam-macam. Tapi ujung-ujungnya semua itu akan membawa percepatan kepada hal-hal yang sifatnya algoritma, ya, hal-hal yang sifatnya itu numerik, yang bisa diukur secara eksakta gitu, ya. Nah, jadi bahkan sesumbarnya itu, ya, teknologi ini kan diciptakan untuk extended, ya, manusia itu menjadi extended. Artinya kemampuan manusia itu dengan teknologi akan dilipat gandakan sampai beratus-ratus kali. Contoh sederhana gini, kita kalau nyangkul itu sehari paling berapa kubik sih bisanya gitu, ya. Tapi dengan adanya alat berat, dengan ada beko, maka pekerjaan yang bisa dihandle dengan menggunakan beko itu bisa 100 kali lipat daripada 100 orang bekerja bersama-sama. Itu salah satu outcome-nya, ya. Begitu juga dengan kereta cepat misalnya. Manusia, sehebat-hebatnya manusia, sesehat-sehatnya manusia, suruh lari dari Bekasi ke Bandung, ya, dengan kecepatan optimum, ya, mungkin berapa tuh kecepatannya, ya, tetap kalah dengan yang namanya kereta cepat begitu. Sehingga teknologi ini bisa diartikan melipat gandakan kapasitas manusia gitu, ya. Nah, bayangkan kalau semua yang ada pada manusia ini semua serba dilipat gandakan, ya, kemampuan berpikirnya, memorinya, kekuatan ototnya, ya, apalagi itu yang bisa di-extend. Ya, secara sederhana teknologi ini diartikan sebagai bentuk untuk menembus ruang dan waktu, ya. Jadi kalau kita berurusan dengan ruang dan waktu, maka teknologi inilah tools-nya atau teknologi inilah alatnya, gitu, ya. Kemudian demographic change, ya, demografi ini adalah social change dan demografi. Seperti yang kita ketahui, Jepang itu mengalami defisit dalam hal kependudukan, artinya jumlah penduduk seniornya itu
lebih banyak daripada angkatan mudanya ya, karena di sana angkatan muda tidak mau menikah ya, atau enggan menikah, dan juga kalaupun menikah enggan punya anak seperti itu ya, sehingga piramidanya menjadi piramida terbalik. Nah, tapi di Indonesia justru kondisi sebaliknya. Kita ini piramida tegak lurus ya, artinya generasi seniornya sedikit, generasi tengahnya lebih banyak, Gen Z-nya jauh lebih banyak lagi, meledak berkali-kali lipat daripada posisi tengah dan posisi top. Nah, ini artinya apa? Artinya kita ini ke depan akan berbisnis dengan Gen Z. Jadi kita bukan berbisnis dengan sesama gen apa nih kita ini, generasi di atas milenial ini apa? Baby boomer, Pak. Ya, kita tidak mungkin meladeni atau kita berjualan dengan orang yang seumuran sama kita, tetapi beberapa tahun ke depan kita ini akan melayani ya gen milenial atau Gen Z ini. Jadi teman-teman harus pakai pola pikirnya Gen Z karena mereka lah customer kita ke depannya. Yang ketiga, rapid global urbanisasi, ya, tidak perlu diragukan lagi. Kalau teman-teman yang tinggal di Jabotabek, rapid global urbanisasi ini sudah diwakili gitu ya di Indonesia ini ya, dari berbagai macam daerah. Di Jakarta ini semua suku rasanya ada di Jakarta ini ya. Jadi ini cerminan tentang bagaimana pola urbanisasi itu terjadi di tengah-tengah kita. Apartemen yang dibangun itu tidak pernah kosong gitu ya, selalu ada yang mengisi gitu ya, dari daerah-daerah lain. Yang berikutnya adalah climate change atau perubahan cuaca maupun perubahan iklim yang juga dirasakan di beberapa wilayah, beberapa daerah. Bahkan mungkin yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya belakangan hari ini merasakan udaranya itu apa ya, bukan hanya panas tapi juga humid gitu ya. Mudah berkeringat, mudah lelah begitu ya, karena memang temperaturnya bukan temperatur yang membuat kulit manusia atau badan manusia itu menjadi nyaman begitu ya. Kemudian ada emerging market, ya ini juga jadi satu hal yang perlu kita cermati, dan beberapa hal lain yang agak out of the box itu mengenai deepfake ya. Saya kemarin melihat beberapa film tentang deepfake ini, sungguh sangat membingungkan gitu ya, karena artificial manusia, jadi manusia yang bisa di dalam dunia maya itu bisa dibuat avatarnya, dan avatarnya itu bisa membuat avatar lagi, jadi sampai 3 lapis. Nah, itu suaranya, jadi kalau ini misalnya Pak Hidayat gitu ya, dalam tayangan ini, itu saya bisa kendalikan Pak, Bapak lagi diem aja, tapi dengan teknologi seolah-olah mulutnya itu bisa buka tutup, dan buka tutupnya itu sesuai dengan kata-kata yang saya ketik di dalam teks WA misalnya gitu ya. Jadi Pak Hidayat saya perintahkan atau bicara gitu sesuai dengan apa yang saya ketik. Nah, orang-orang yang menjadi pendengar tidak tahu kalau sebetulnya itu otak saya atau ide saya gitu ya yang disampaikan beliau itu. Nah, beliau sendiri merasa tidak melakukan atau tidak berbuat itu. Nah, itu yang dimaksud dengan deepfake ya. Mungkin nanti bisa browsing atau lihat di YouTube ya tentang deepfake ini. Sangat menarik sih, tapi ya itu banyak yang skeptis ya, banyak yang menganggap teknologi ini akan banyak disalahgunakan. Nah, yang selebihnya adalah berkaitan dengan industri pangan ya, mikrobiosim, sintetis biologi, di mana karena populasi penduduk dunia yang sudah miliaran, maka isu pangan ini menjadi isu yang sangat krusial, sangat strategik, sehingga pengolahan makanan itu menjadi hal yang sangat penting ya, bukan hanya makanan asli atau makanan natural, tetapi bagaimana mengolah, mengawetkan, dan mengkombinasikan beberapa jenis bahan pangan menjadi produk turunan yang lebih kaya dengan rasa dan tekstur ataupun parameter lainnya
dengan adanya teknologi ya. Apalagi kalau kita sekarang membuat rumus atau membuat formula itu bisa menggunakan kecerdasan buatan ya. Apabila kita sudah memasukkan unsur-unsur kimianya semua, bahan-bahan bakunya diinput semua, maka alat tersebut sudah mampu membuat historical atau membuat ledger di mana pengalaman-pengalaman atau kesalahan-kesalahan yang dulu itu akan selalu bisa diperbaiki di kemudian hari. Mungkin kalau teman-teman lihat pabriknya Tesla ya, robot-robotnya itu semakin hari semakin pintar karena robot-robot ini selain bekerja, mereka juga punya memori untuk kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu sama engineer-nya bisa dilakukan self learning ya. Jadi si robot itu merekam, mempelajari, menganalisa dan melakukan tindakan dari statistik data yang ada, best practice yang ada, itu mereka akhirnya memilih best practice-nya sebagai standar operating prosedurnya ya, atau sebagai standar untuk melakukan pekerjaan tindakan tersebut. Jadi ini dilakukan secara otonomus atau secara mandiri, jadi tidak perlu bantuan orang lain. Kecerdasan buatan ini bisa mengolah dan mengatur dirinya sendiri. Ya, selain with ISO itu kan WTO ya, World Trade Organization, itu juga ada hal yang menarik dari World Economic Forum ya. Jadi World Economic Forum ini adalah komite yang membahas tentang bagaimana kehidupan bumi di masa yang akan datang. Mereka sih temanya climate change ya. Tapi ada beberapa hal yang menarik di balik climate change ini, apakah ini sebagai program oleh mereka ya untuk mengatasi jumlah populasi yang sangat-sangat besar ya, yang akan berakibat kepada mungkin peperangan ya atau chaos karena kebutuhan tidak sesuai dengan supply gitu ya. Nah, sehingga mereka membuat satu gagasan di mana penguasaan materi atau penguasaan sumber daya penting itu dilakukan oleh otoritas ya. Jadi warga negara atau masyarakat itu hanya meminjam. Jadi lama-lama nih Pak Hidayat dan saya ini mungkin tidak bisa ngurus sertifikat, Pak. Jadi rumah itu adalah rumah negara. Kita hanya bisa berpindah-pindah menggunakan password atau menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara. Jadi Bapak boleh tinggal di mana aja, Pak, selagi ada rumah kosong, nganggur, Anda akan dikirimi password, ya, masuk ke aplikasi, login, tanya dengan geotagging, ini alamat saya di sini, saya berdiri di depan rumah ini, tolong minta passwordnya, itu mungkin ada Departemen Perumahan ya nanti ya, PUPR itu akan mengadmit Pak Hidayat untuk bisa tinggal di situ. Nanti kalau Pak Hidayat 3 hari di situ, terus jalan ke Makassar, ya rumah itu nanti akan ada orang lain lagi yang mengisi gitu ya. Nah, hal ini dimaksudkan supaya tidak ada rumah kosong dan tidak ada gelandangan atau tidak ada apa itu namanya kalau gelandangan itu homeless ya. Nah, di Amerika itu sekarang terjadi fenomena baru Pak Hidayat, banyak orang homeless ya. Ini sedang diselidiki nih homelessnya kenapa, ekonominya kuat tapi kok homeless gitu. Sehingga menarik ini. Jadi tidak ada kepemilikan rumah, tidak ada kepemilikan mobil. Jadi tapi bisa pakai mobil gitu, Pak. Jadi mobil-mobil itu nanti berkeliaran di mana-mana. Kita kalau mau buka itu harus pakai aplikasi. Kita masukkan passwordnya, maka pintunya akan terbuka dan Bapak bisa pakai kemana aja. Nanti tinggal ditinggal gitu ya. Kalau dari Jakarta Selatan mau ke Jakarta Utara, sampai Jakarta Utara ditinggal aja di Sunter gitu. Nanti akan ada orang yang dari Sunter itu bawa ke Bekasi. Nanti dari Bekasi ada orang yang mau ke Tangerang, akhirnya mobil itu pindah ke Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Dan mobil itu adalah milik pemerintah atau milik pebisnis besar ya, sekelas Goto mungkin ya. Ya, makanya istilahnya mereka you will own nothing but you will be happy gitu ya. Jadi kamu nggak punya apa-apa tapi kamu
bisa bahagia. Ini slogannya agak aneh nih menurut saya. Ini mau menghilangkan kepemilikan, tapi di sisi lain kepemilikan itu menjadi domainnya perusahaan-perusahaan raksasa gitu ya. Nah, perusahaan raksasa ini bisa diartikan BUMN atau bisa diartikan kekuasaan tunggal. Nah, itu saya masih belum tahu nih. Mungkin nanti teman-teman bisa kasih komentar ya di bawah ini ya. Ada kayak YouTuber saya. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga sudah mengikuti tentang Society 5.0 ya, yaitu mengenai perkembangan teknologi ke arah yang serba digital saat ini ya. Di Jepang itu mereka sudah menjadikan ini sebagai repelita gitu ya, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, kalau di kita seperti apa? Sedikit gambaran mengenai Society 5.0. Kalau teman-teman pernah dengar ada Smart City, nah itu kota pintar. Di dalam kota pintar itu ada gedung pintar atau smart building. Nah, kemudian di smart building atau smart komplek ini atau smart cluster nanti ada smart house ya. Smart house itu buka pintunya pakai panggil nama ya. Jadi Assalamualaikum Mr. Hidayat. Nah, itu baru dia kebuka. Kalau manggilnya beda, nggak mau kebuka. Cuman yang saya bingung kalau Pak Hidayat lagi flu, ya mau masuk kamar istrinya nggak bisa Pak. Mohon maaf, suara Anda berbeda dengan suara kemarin di input gitu ya. Ini kelemahan dari smart house ya. Kemudian di sini ada beberapa hal ya. Yang jelas sensor itu semakin banyak ya. Jadi kalau kita kemarin dengan BTS yang cukup besar, cukup tinggi, maka BTS ke depan itu bentuknya akan lebih kecil-kecil tapi dengan populasi yang jauh lebih banyak karena sensorik angle-nya jauh lebih banyak yang diperlukan dari sebelumnya gitu ya. Karena peralatan-peralatannya sudah menggunakan digital semua. Ya, terkait dengan analisis ya atau pencarian data, big data, ataupun analisis data. Ya. Kemudian orang mulai membuat simulasi-simulasi. Ya. Makanya sekarang penguasaan data ini sedang gencar-gencarnya ya, antar perusahaan itu saling menguasai untuk memperoleh informasi atau data penduduk gitu ya, terkait dengan seleranya, hobinya, ya, gaya hidupnya dan lain sebagainya itu akan terlihat dari mesin-mesin ataupun platform yang mereka miliki, ya, terutama perusahaan-perusahaan besar ya. Yang berikutnya yang cukup menarik di Society 5.0 ini disebutkan juga nih tentang automated optimized logistik. Jadi logistik itu dari makro ke mikro ya, bahkan nano. Nah, ini nanonya diperkirakan itu delivery-nya akan menggunakan alat digital juga ya. Nah, kalau di sini masih berbentuk drone ya, untuk pick up ya. Jadi karena gedungnya gedung bertingkat ya, gedung pencakar langit, sehingga delivery-nya itu bisa menggunakan drone gitu ya. Nah, cuma kalau di Indonesia mungkin drone-nya ditangkepin sama anak kecil, dipakai mainan gitu. Karena kesadarannya belum cukup matang. Tapi di negara-negara maju mereka itu nggak kepinginan gitu ya, nggak kepingin maling, nggak kepingin rusak, nggak kepingin punya. Jadi ya mereka lebih dulu gitu dalam menerapkan teknologi seperti ini. Jadi ini masalah penyesuaian budaya aja sih. Mungkin nanti perangkat hukumnya juga harus di-create seperti apa sehingga hal yang tadinya tidak mungkin bisa menjadi mungkin gitu ya. Kemudian yang menarik yang kedua adalah unmanaged store, yaitu walayan yang tidak membutuhkan kasir atau tidak ada orang sama sekali di situ. Di Pak Hidayat masuk ke mall gitu, nggak ada yang menyambut selamat pagi Pak dengan senyuman ramah ya. Itu nggak ada Pak. Jadi Bapak datang ke sana, lihat barangnya, barcode pakai smartphone ya,
langsung ngedidak ke QRIS atau ke BCA Bapak, dan itu artinya sudah dibayar, Anda bisa makan atau bisa minum produk tersebut. Jadi tidak perlu bersentuhan atau berhubungan dengan manusia atau orang. Yang berikutnya adalah high precision preventive medicine. Ya, ini pengobatan itu dengan kecerdasan buatan, mereka sudah membuat takaran yang presisi dan juga jenis bahan obat yang sangat spesifik gitu ya, karena menggunakan tadi analisa secara pivot ya, data-data dikumpulkan terlebih dulu, kemudian dia bisa membuat kesimpulan dan akhirnya bisa memberikan rekomendasi. Nah, ini yang masih dicurigai oleh banyak masyarakat ya, apakah artificial intelligence itu sampai segitunya gitu ya, mampu menggantikan peran dokter gitu. Atau ada yang bilang sebetulnya bukan menggantikan peran dokter, Pak, itu sesuatu hal yang sudah baku dalam ilmu kedokteran, kemudian dia melakukannya untuk pengulangan gitu ya. Repetition ya, repetitif gitu ya, kegiatan repetitif. Kemudian automated driving ini, bagaimana korelasinya dengan logistik? Apakah akan ada autonomous trailer, autonomous bus gitu ya, autonomous truck? Nah, ini masih menjadi pertanyaan ya. Kemudian automated optimized production. Nah, ini beberapa klien saya juga memang sudah melakukan ini. Salah satunya kemarin yang barusan saya kasih pelatihan di sana itu industri makanan ya. Relokasi dari kawasan industri Kerawang ke MM 2100, di mana sebelumnya semuanya dikerjakan dengan manusia. Sekarang satu ruangan itu hanya 2 orang manusianya, dan itu hanya monitor kontrol panel. Jadi proses pengadukan, pencincangan, apalagi blender, semuanya dikerjakan dengan robot, semuanya dikerjakan dengan mesin, dan pakai SCADA. SCADA ini sejenis server atau komputer cukup besar, di mana menjadi otak dari lingkungan yang ada di pabrik tersebut. Jadi kalau di pabrik itu ada 17 ruangan atau 17 proses, maka SCADA ini mampu mengintegrasikan gerak-gerik atau aktivitas yang ada di 17 ruangan tersebut secara simultaneously ya, secara simultaneously itu maksudnya dia bukan hanya seragam, tapi dengan berbagai macam gerakan yang dynamic, yang berbeda satu sama lain, tapi itu tetap terkontrol dan tetap bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah di-input atau diprogramkan oleh si engineer-nya. Kemudian ada optimize generation storage, supply of electricity. Ini akan banyak sekali nanti generator mini ya, generator mini. Bayangan saya sih ini bukan genset ya, karena saya pernah lihat itu hanya segede termos Starbucks gitu ya. Tapi itu bisa menggenerate listrik dengan kapasitas yang cukup besar, sehingga bisa kita pakai untuk beberapa hari gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada augmented reality dan virtual reality. Jadi ini kalau kita meeting itu orangnya yang ada di sekeliling kita atau kita yang dibawa ke ekosistem yang ada di luar ya. Jadi misalnya Pak Hidayat ada di Kalimantan ya. Jadi artificialnya itu ada di sekeliling ruangan Bapak di Kalimantan, sementara kita itu ada di Jakarta, atau sebaliknya ya, yang di Kalimantan dihadirkan di Jakarta dengan cara semburan cahaya gitu ya. Ada semacam center yang nembak ke atas, dan itu ada hologramnya atau ada patung berbentuk Pak Hidayat begitu, sehingga kita merasa Pak Hidayat hadir di tengah-tengah kita. Nah, ini AR sama VR ini hanya berkebalikan saja sifatnya, gitu ya. Jadi ini teknologi ke depan. Nah, ini yang bagian yang menarik nih ya, sesi tanya jawab atau sharing mengenai bagaimana pandangan Anda tentang logistik
5.0. Artinya positioning logistik itu nanti di era ke depan itu seperti apa ya? Sekarang aja sudah mulai senggol-senggol ya, mulai berasa gitu kena dampaknya, ya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Saya pikir tidak semuanya negatif dan tidak semuanya positif. Mungkin bisa sambil di-sharingkan teman-teman bagaimana perkembangan teknologi saat ini dan dampaknya bagi bisnis Anda. Monggo silakan yang mau sharing. Atau mau komentar juga boleh. Silakan sebutkan nama dari perusahaan mana. Ya, kayaknya harus dipancing lagi nih, Pak Hidayat. Ada komentar, Pak Hidayat? Sementara ini belum, Pak. Sementara ini belum. Oke. Silakan yang lain. Boleh, Yang lain tadi udah mulai kresek-kresek. boleh komentar, Pak Iya, Pak Abraham. Rizaldi. Silakan, monggo. Iya, memang menarik ya kalau kita bicara tentang logistik 5.0 ini udah masuk industri 5.0 ya Pak ya. Ya, semua akan IT pada waktunya, Pak. Ya, kemarin juga kita barusan ada logistik top kelima, kayaknya nyambung ini. Karena ini sebetulnya kita mau siap-siap lari nih untuk 5.0. At least Kita ini pengolahan sebetulnya datanya, Pak ya. At least pengolahan datanya sekarang kita udah nggak bisa mengandalkan otak manusia, Pak. Artinya kalau Bapak kasih tulis di betul, buku Pak. berarti angka-angka itu nggak akan hidup, Pak. Angka-angka itu ya hanya sekedar angka aja, lewat gitu aja. Tapi kalau Anda sudah memasukkan semua data atau angka itu di dalam komputasi, maka yang mikir itu nanti komputer, Pak. Yang capek itu komputer, Pak, bukan manusia, Pak. Udah bukan saatnya otak manusia dipakai untuk mikirin yang sifatnya berulang gitu, Pak ya. Itu aja. Iya, kita ada berkah juga karena COVID-19. Ya, mungkin kita harus terima kasih dengan COVID, karena kalau nggak ada COVID juga kita nggak bisa melewati 4.0 itu. Kita kan waktu itu disrupsi, dikhawatirkan ada disruption ya untuk 4.0. Ternyata dengan adanya COVID, disruption itu tidak ada. Kita bisa melewati itu dengan baik gitu. Nah sekarang 5.0, saya perhatikan untuk artificial intelligence ini yang sekarang ini memang lagi marak, seperti chat GPT itu juga salah satu ini. Meskipun saya lihat dia terbatas, update-nya baru 2021 ya. Dia memang menunggu update lebih lanjut. Pengetahuan dia cuma terbatas sampai di 2021. Nggak tahu ke depan dia akan memperbarui apa enggak. Yang jelas tadi dia akan capek kalau kita masukkan data. Tapi tetap saya optimis ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence. Karena itu juga mereka kadang-kadang juga kita lebih update dari mereka. Artificial intelligence masih tergantung kita juga, yang mereka sebagai asisten kita yang harus menyempurnakan pekerjaannya gitu. Saya rasa begitu Pak, kalau dari saya, pandangan saya terkait 5.0 ini seperti itu. Baik Pak Rizaldi, jadi menurut kabar yang saya terima, itu artificial intelligence ini baru alibata Pak, baru dasar sekali Pak. Jadi memang nanti ada 3 fase besar ya, fase awal, fase menengah, dan fase advance. Nah ini memang belum zamannya atau belum saatnya masuk ke fase sama kayak handphone pertama kali lah Pak ya, masih monokrom gitu ya, masih poliponik gitu ya, masih katro gitu. Ya tapi paling enggak kita sambut lah Pak, selagi ada hal yang baru yang
bisa memberi ruang kepada manusia untuk berkreasi, saya pikir sih nggak ada salahnya juga ya. At least kita bisa mengintip lah. Karena konon kabarnya artificial intelligence ini dulunya hanya dipakai di militer, Pak. Jadi masyarakat umum tidak bisa menikmati atau bahkan tidak mengetahuinya, begitu ya. Hanya untuk pekerjaan-pekerjaan intelijen ataupun kegiatan di militer gitu ya. Baik, mungkin dari yang lain, monggo silakan waktu dan ruang kami berikan. Boleh saya lagi Pak, sedikit. Oke, monggo. Ya, jadi ada benefitnya juga kalau bagi saya sebagai dosen, dia untuk konsep sangat bagus ya, menyusun kalimat sangat bagus, merangkum juga bagus. Jadi kita manfaatkan dia itu cukup bermanfaat juga. Jadi sebetulnya bukan hanya mengintip, memanfaatkan mereka juga nih, artificial intelligence. Apalagi kalau bikin-bikin buku cepat juga nih. Ya, sekarang banyak yang buka bootcamp, Pak, itu tentang prompt engineering. Prompt itu kan perintah ya, bagaimana membuat perintah kepada artificial intelligence ini. Jadi memang karena dia robot ya, bahasa inputannya itu harus bahasa dia, Pak. Jadi Iya. dia harus membuat redaksi yang sekiranya dimengerti dan menghasilkan output yang optimum gitu, Pak. Jadi kalau redaksinya kita itu tidak kaya, misalnya gini, Pak, bagaimana caranya untuk menjadi kaya misalnya. Oh, dia jawab tuh, Pak, teoritis. Tapi saya lihat jawabannya itu klasik gitu, sesuatu hal yang biasa kita baca di koran atau di majalah motivasi gitu ya, yang standar-standar seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan kata-katanya itu lebih menarik atau lebih engineered gitu ya, lebih ditata, itu outputnya juga berbeda, Pak, ternyata. Jadi kalau bahasanya gini, kalau kalimat tanyanya bodoh, ya jawabannya jawaban bodoh gitu. Tapi kalau pertanyaannya pintar, jawaban dia juga mengagetkan gitu, Pak. Jadi kecerdasan juga tergantung yang bikin pertanyaan, Pak. Seperti itu, Pak. Makanya ada prompt engineer itu, Pak. Menarik, Pak, mengamati perkembangan seperti itu. Ya. Tapi ini belum masuk ke pembahasan ISO-nya Pak sendiri ya? Oh, saya tidak akan terlalu detail karena itu teknis sekali, Pak. Kalau ini kan di fase-fase awal ya, 4.2, 4.3 ini tentang bagaimana kita meramu SOP itu dari situasi, dari perubahan, dari keresahan yang ada, untuk kemudian dibuat satu kebijakan. Nah, kebijakan itu harus relevan dengan situasi eksternal maupun internal, Pak. Jadi gonjang-ganjing yang terjadi di luar itu harus dibungkam dengan kalimat apa? Misalnya begini, apapun masalahnya kita akan tetap pada komitmen kami, yaitu mengantar barang Anda sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu, misalnya begitu. Nah, itu kan berarti statement itu membuat jawaban atas apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat luas, begitu Pak? Ya. Nah, ini kan sedikit komen juga Pak Win dan Pak Abraham ya. Artinya di dalam slide yang ditampilkan Pak Abraham ini ada di tengah gempuran dan persaingan, ya kan? Ini kan artinya kalau relevansinya dengan ISO 9001/2015, di mana adalah kita harus menyiapkan risiko ya Pak ya, risk dan opportunity gitu kan. Di mana tentunya di dalam kondisi perkembangan zaman logistik 5.0 ini, nah bagi kami atau bagi perusahaan-perusahaan logistik yang masih dalam pertumbuhan, masih dalam proses tradisional, masih dalam proses belum seperti Pak Rifka lah ya, dalam hal ini sudah besar dan sudah berkembang dengan memiliki beberapa cabang yang banyak gitu kan. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut yang masih dalam proses perkembangan lah ya, mendevelop juga mungkin belum memiliki ISO, SOP seperti yang tadi
sudah disampaikan dalam webinar ini. Nah, itu mungkin bagaimana kita bisa eksis gitu kan, bagaimana bisa tetap bertahan ya di dalam perkembangan zaman, karena persaingan banyak, ya bisnis seperti ini juga banyak gitu kan, dan kuenya terbatas atau kuenya itu saja gitu kan. Nah, mungkin ini menjadi satu poin gitu kan, bagaimana supaya kita bisa tetap eksis gitu. Mungkin seperti itu Pak Abraham. Kira-kira pandangan Pak Abraham atau kawan-kawan yang lain ya, mungkin Pak Rifka atau partisipan yang lain ada ide apa nih yang kira-kira risk dan opportunity ini di dalam kita bisa tetap survive kan ya, artinya bisa bertahan menghadapi situasi dan kondisi, karena ini kan tentunya perlu investasi lah ya, perlu proses, perlu infrastruktur dan sebagainya, dan ISO juga menjelaskan hal itu. Mungkin itu Pak Abraham sedikit discuss ya terkait dengan prioritas kita nih ya di logistik saat ini supaya masih bisa tetap eksis. Demikian Pak Abraham. Terima kasih Pak Kli atas masukannya. Jadi memang di sini saya buat ada 3 ya, eksis, sustain, atau profit. Ini kan pilihan yang sungguh menggoda gitu ya. Nah, kalau kita mau profit bisa saja mengorbankan sustain gitu ya. Sekarang kita profit, besok kita ditinggalin sama customer. Atau sebaliknya, kita mau sustain nih ya. Wah, kita ngirit-ngirit gitu ya. Mungkin kita tidak eksis banget hari ini gitu, karena kita ngirit gitu ya. Sementara pesaing-pesaing kita bakar duit gitu ya. Wah, eksis banget gitu. Karena bakar duit, siapa yang nggak mau dengan gimmick-gimmick ya, diskon katakanlah ya, kirim 1 dapat 2 gitu misalnya. Atau apalagi gitu ya. Pokoknya bakar duit lah. Nah, ini kan berarti yang dikedepankan adalah fighting spirit-nya, asal menang, asal kesohor gitu ya. Nggak tahu tuh masalah cuan nomor sekian lah gitu. Nah, kira-kira perusahaan Anda sekarang lagi di posisi yang mana nih? Yang eksis, ngejar eksis, atau ngejar sustain, yang selalu beradaptasi dengan semangat kehati-hatian, atau yang konsisten pada profit gitu ya, setia menggenerate profit apapun bentuknya, apapun caranya, apapun kemasannya gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa sharing pengalamannya. Dan ke depan ini akan menjadi suatu perjalanan yang tough atau yang berat, ya, penuh perjuangan, berdarah-darah, atau logistik ke depan menurut Anda adalah masa keemasan gitu ya, di mana semuanya serba brightful gitu ya, warna-warni, colorful gitu ya. Kehidupan orang-orang logistik ini kehidupan yang indah gitu. Nah, gimana pandangan-pandangan Anda? Apakah Anda termasuk optimism atau orang yang pesimism gitu ya? Iya. Mungkin Pak Lodi nih, Pak Lodi. Pak Lodi. Pak Lodi optimism. Pak Lodi. Pak Klik. Pak Lodi Ya, optimism Pak. mana nih? Pak Lodi itu. Pak Lodi kan sudah ini Pak ya, cukup lama ini. Mungkin bisa sharing. Belum Pak, masih sebatas masih junior ini Pak. Saya pendengar aja dulu. Nggak apa-apa Pak Lodi, sharing tadi Pak, terkait ya mungkin Bapak ada risk apa gitu ya dalam kondisi saat ini di implementasi praktisnya gitu Pak, artinya di lapangannya lah. Ini kondisi apa yang sedang dialami oleh Bapak, apakah terkait dengan customer, ataukah terkait dengan regulasi, ataukah terkait dengan sumber daya dan sebagainya Pak, infrastruktur gitu ya Pak ya. Kira-kira boleh di-share mungkin Pak untuk mengantisipasi ini Pak, dan menjadi masukan gitu Pak, agar kita tetap bisa
eksis dan sebagainya, Pak Lodi? Iya, sebenarnya kami itu perusahaan kecil, Pak Abraham. Maksudnya belum pantas sebenarnya sharing ya, karena usahanya masih seperti tukang bakso, Pak. Kita yang buat, kita yang menerima uangnya, kita yang menuju perinya. Tapi dengan kondisi sekarang ini, saya tadi tertarik apa yang dikatakan oleh Pak Abraham, bahwa mal-mal itu sekarang sepi, gitu ya. Bahkan usaha-usaha mikro yang kecil agak ramai, contohnya Indomaret dan Alfamaret. Jadi selama ini memang saya itu Pak selalu lihat itu ya, contohnya di mal-mal seperti Tamini Square, contohnya Pak. Menjadi didirikan sampai sekarang itu nggak pernah rame gitu. Sejak didirikan ya Pak ya? Wah itu lebih Iya. ngeri lagi Pak. Terus kedua, kebetulan saya itu kadang tinggal saya di Bekasi Timur Pak, di Geredika Oke. City. Di sana BTC, ada Pak. mall. Ya, di sana ada mall. Tapi sebenarnya mall ini udah lama didirikan, sudah ada setahun, 2 tahun. Mungkin karena terhambat COVID, jadi antara dibuka dan tidak. Tiba-tiba dibuka seperti fresh market gitu loh Pak. Tapi semenjak dibuka sampai sekarang sudah hampir ada 6 bulan, nggak pernah ramai saya lihat. Dan saya khawatirnya itu akan tutup segera kan gitu ya. Nah, kembali lagi kalau saya lihat di logistik transportasi Pak. Semenjak COVID itu logistik itu kan bertahan hidup lah kan gitu ya Pak ya, untuk mencari profit mungkin agak sedikit sulit. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang bisa kita itu bertahan. Nah, pengalaman yang kami alami adalah sebenarnya di logistik ini, saya itu pengusaha tracking Pak. Tracking saya sebenarnya masih, kalau sekjen kita Pak Rizky itu kan memang dia ilmuwan dia Pak orangnya, saya sangat senang melihat dia karena dia banyak inovasi ya kan gitu, tinkernya lah kan gitu Pak. Kalau kita eksekusinya. Sebenarnya di logistik ini Pak, memang untuk saat ini saya kira inilah usaha yang bukan menjanjikan Pak ya, artinya nggak begitu parah sekali bila dibandingkan dengan usaha-usaha yang lain. Nah, cuman yang kami alami adalah harga Pak, persaingan harga karena mungkin kuenya yang dibagi itu sedikit ya Pak ya, sedikit kan kuenya yang dibagi. Terpaksa harga itu yang sekarang ini biasanya kan inflasi harga naik ya. Kalau kami di logistik itu bukan harga naik, tapi malah harga turun karena memang sedikit kami naikkan, otomatis karena banyak pilihan customer, dia akan lari ke yang lain, Pak itu. Nah, kendala yang kami hadapi ya, kami berusaha untuk survive, Pak, ini sekarang ini supaya bagaimana supaya aset dan juga ya kita punya aset tentu kita kan nyicil dari bank Pak ya, jangan sampai nanti cicilan kita itu terkendala. Nah, untuk membuat itu adalah kita tidak mau memasang harga yang mahal, Pak. Tapi sebenarnya saya sangat beruntung masuk di NLC ini. Dengan masuk di NLC artinya banyak network ataupun relasi-relasi kami sehingga antara yang satu dengan yang lain ataupun informasi itu menjadi aset buat ya kita untuk running usaha ini. Kira-kira seperti itu Pak Abraham. Mungkin kurang jelas, tapi itulah yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Pak Abraham. Terima kasih Pak Lodi. Wah Pak Lodi ini suka merendah ya. Jadi saya sekali lagi menggarisbawahi Pak Lodi, besar kecil itu kan cuma soal posisi ya. Jadi maksud saya seperti yang saya bilang tadi, Indomaret itu kecil Pak, tapi justru hidup gitu. Jadi SWOT-nya yang penting, mengerti strength point, weakness point, kemudian threat ya, hambatannya apa yang dihadapi oleh si kecil ini, dan SWOT, apalagi ya, satu lagi ya. Apa Pak Kli, yang satu lagi Pak? Strength, opportunity Pak, peluang Pak. Oh, peluang ya, pandai-pandai melihat peluang Pak. Jadi kalau saya pikir begini Pak, logistik ini kan memindahkan barang dari titik A ke titik B. Nah, ketika kita memindahkan barang itu Pak,
secara alamiah ya, yang nganter jauh itu nggak mau Pak masuk gang Pak. Betul nggak Pak? Saya udah jalan nih dari Jakarta ke Semarang. Saya suruh nganter ke kampung A, kampung B gitu ya. Nggak worth it Pak, bukan kelas saya gitu masuk gang itu. Jadi saya mending balik lagi ke Jakarta, ngangkut satu kontainer lagi, bongkar di kota Semarang gitu ya. Habis itu yang masuk ke gang itu biarilah becak-becak itu gitu. Jadi di sini kita harus bisa melihat positioning ya. Siapa kita, siapa dia gitu. Nah, kemudian dengan positioning yang benar diharapkan kita akan menjadi perusahaan yang sehat ya. Artinya making profit, making money tapi juga sustain gitu. Ya ini kalimat saya yang tadi yang pertama itu bukan eksis ya, tapi survive mungkin lebih tepatnya ya. Jadi bagaimana kita survive di tengah-tengah gempuran persaingan yang begitu hebat ya, yang secara masif. Yang kedua yang saya katakan tadi Pak, logistik ini di kacamata pengusaha itu termasuk di cost center Pak. Jadi pengusaha itu melihat segala sesuatu hanya dua Pak, profit center atau cost center. Profit center adalah lahan-lahan atau pos-pos yang menghasilkan uang. Cost center adalah tempat biaya-biaya. Maka kalau posisinya di cost center atau di pos biaya, itu mereka akan meminimalkan angkanya. Ya. Jadi memang betul Pak, Bapak jangan berharap berlebih gitu ya, karena ini memang posnya adalah cost center, bukan profit center. Nah kalau profit center dia berani bakar duit Pak, itu bedanya. Yang terakhir tadi yang menjadi catatan saya atas komentar dari Pak Lodi, bahwasanya kita perlu bangun kekuatan dengan cara networking. Ya, sekali lagi jangan kalah sama genset. Ya. Bukan genset yang buat listrik, bukan Pak. Ini generasi Z. Ya. Generasi Z ini punya sifat kolaboratif. Mereka sangat mudah untuk berkolaborasi. Nah, yang senior-senior ini yang jadi pertanyaan. Masih suka melihara ego gitu ya. Jadi kalau Anda mau survive, Anda mau hidup, Anda tidak mau punah, Anda harus berkerumun, Anda harus punya komunitas. Nah, salah satunya NLC ini. Demikian Pak Lodi, terima kasih Pak atas komentar dan masukannya buat kita semua. Monggo silakan yang lain kalau ada yang mau berpendapat, kami buka ruang dan waktu. Boleh berpendapat lagi Pak. Monggo Pak Rizaldi. Tadi Pak Klik itu kan minta tips-tips itu ya, apa namanya, dalam dunia logistik ya. Ya boleh Pak. Saya itu bukan logistik murni ya, karena ya saya dulu pernah di logistik, tapi sekarang saya cuma sebagai apa namanya, observer gitu ya. Ya benar nggak itu Pak Abraham? Katanya bukan yang paling kuat dan paling cepat yang akan menang, tapi yang mampu beradaptasi, yang bertahan gitu kan? Betul nggak? Ya, betul. Ada kalimat seperti itu kan? Ya. Berarti itu kita kalau disuruh milih itu mestinya adaptasi dong ya? Nah, Tengah itu. kalau mau beradaptasi ke slide yang sebelumnya nih Pak, bagaimana Anda merubah bentuk menjadi logistik 5.0 gitu ya. Apa yang dirubah untuk menjadi 5.0 ini? Yang pertama adalah ERP dulu ya, pengolahan data. Data dari input ke output itu harus sudah menggunakan digital. Harus ya sekarang gini deh Pak, sepinter-pinternya orang diadu sama kalkulator bagaimana Pak? Tetap cepetan kalkulator kan Pak? Ya sederhananya seperti itu Pak. Jadi nggak bisa kita bertahan dengan cara tradisional dengan alasan-alasan yang klasik gitu ya. Nah, tapi juga bukan asal ngikut. Artinya di dunia digital ini juga kalau tidak pinter-pinter ya tidak bisa menghasilkan output yang optimal begitu Pak. Pemborosan sumber daya, pemborosan waktu, pemborosan jarak gitu ya Pak ya, itu semua akan berakibat kepada production cost atau HPP kita Pak. Begitu Pak Rizaldi. Ya, maksud saya juga beradaptasi itu kita juga bisa berkolaborasi dengan artificial intelligence kan nantinya Pak.
Betul, betul. Jadi kolaborasi ini dengan berbagai elemen ya Pak ya, bukan Ya. hanya satu pihak. Mungkin dalam Khususnya hal 5.0. price funding atau dalam hal pembiayaan, kolaborasi juga dibutuhkan Pak, karena kita nggak mungkin membiayai proses bisnis kita semuanya. Jadi kita harus melibatkan perusahaan finansial juga mungkin ya untuk strategi jangka panjang. Ya Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya kasih kesempatan untuk yang lain-lain peserta lainnya. Monggo. Ini Pak Abraham, ini kan berbagai macam dari perusahaan logistik ya Pak Abraham ya. Jadi Ya. mungkin Udara, laut, darat ya Pak? ya betul, udara, darat, laut ya. Ini mungkin sisa waktu sedikit ini bisa di-sharingkan terkait dengan manfaat ISO dan khususnya di 9001/2015 Pak ya. Jadi kalau ini kan tadi kita udah membahas secara umum terkait dengan perkembangan zaman ya dan teknologi. Nah sekarang Pak Abraham bisa sharingkan apa itu 9001/2015 dan nantinya bisa bermanfaat untuk kami pelaku logistik itu Pak. Karena ini teman-teman ini mungkin lebih pengen dalam ya, apa itu 9001/2015 dan dapat menjadi bermanfaat untuk para pelaku logistik. Artinya seperti nantinya kita prosesnya, kemudian outputnya adalah sertifikat ISO 9001/2015, di mana sertifikat itu sangat bermanfaat untuk improvement, kemudian untuk jualan ya, artinya bisa memenuhi persyaratan regulasi terkait salah satu contohnya tender atau pemenuhan customer ya, bila kita akan lebih berkembang. Nah, mungkin Pak Abraham bisa sampaikan secara lebih detailnya, secara singkat, mengingat waktu yang tinggal 30 menit Pak Abraham. Terima kasih Pak Le. Ya, jadi teman-teman sekali lagi saya akan menjelaskan fundamentalnya ya, karena kalau bahas teknis pasal demi pasal itu waktu kita tidak cukup, harus satu sesi tersendiri ya. Tapi sejauh ini selama 25 tahun saya mengikuti bidang ini atau ISO ini, mungkin saya akan gambarkan dalam kalimat pendek ya, bahwasanya segala sesuatu itu harus diregulate ya. Jadi proses itu harus diregulate. Tapi saya juga tidak mendinai bahwasannya proses yang kaku itu akan menghambat kecepatan kita, agility kita dalam hal menangkap perubahan-perubahan atau fenomena yang ada. Sehingga saya masih membuka ruang untuk dibuatkan opsi-opsi ya. Jadi SOP itu kan kaku Pak ya. Jadi misalnya gini, SOP menaikkan barang atau meloading barang itu kaku Pak. Jadi jelas perintahnya clear. Apa dikerjakan dulu, kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa, itu clear Pak. Itu straight. Ya. Tapi untuk hal yang sifatnya manajemen, misalnya begini, apabila barang itu bentuk cairan, nah, bagaimana handling kita pada saat dia dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya? Proteksi apa yang diperlukan di situ? Wadah apa yang tepat untuk mengamankan barang cair ini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ada keterbukaan di situ, ada keterbukaan gagasan ya. Jadi sekali lagi menggunakan SOP atau menggunakan prosedur itu tidak asal tempel atau tidak asal pasang gitu ya. Karena kalau salah pasang, yang harusnya fleksibel jadi kaku, yang harusnya kaku jadi tidak konsisten gitu, tidak disiplin begitu. Jadi perlu kita identifikasi terlebih dulu apakah keputusan-keputusan yang kita buat itu sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di lapangan. Sehingga kita juga kadang-kadang perlu mendengar uraian anak buah gitu ya, atau pendapat dari anak buah. Ya, itu sedikit mengenai klausul ISO. Kalau elemen-elemennya tadi sudah sempat disinggung, bahwasanya kita harus menggali SWOT kita ya, kelebihan, kelemahan kita, hambatan-hambatan yang ada,
di dalam kita maupun di luar kita itu penting, karena dengan mengenali organisasi atau mengenali kekuatan diri sendiri itu sudah separuh perjalanan untuk memenangkan persaingan gitu ya. Yang kedua, kita melakukan proaktif jemput bola ini, mengidentifikasi seluruh resiko yang ada, baik itu di eksternal maupun di internal. Baik itu di proses maupun di lingkungan kita. Di proses itu maksudnya gini, pada saat ada kontrak, apa yang menjadi resiko di situ? Kita kadang-kadang tidak terlalu detail menyebutkan pasal-pasal di dalam kontrak itu. Atau kita terlalu takut untuk menolak paragraf-paragraf kontrak yang sekiranya merugikan perusahaan kita apabila terjadi gagal proses, ya, sehingga dibebankan kepada kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang dari awal kita sudah harus bisa mengidentifikasi. Karena kalau kita gagal di tahap awal atau di dalam kontrak, itu berarti kita sudah plan to fail atau merencanakan kegagalan. Sehingga dalam hal ini sistem atau strategik bisnis itu menjadi sangat penting. Karena kalau enggak kita hanya kerja bakti, Pak. Kita kerja keras banting tulang, tetap aja enggak cuan-cuan atau enggak kaya-kaya gitu ya. Karena yang kita lakukan hanya pekerjaan yang sifatnya memiliki value rendah. Kemudian prinsip-prinsip yang lain, PDCA, Plan Do Check Action, bahwasannya setelah kita membuat perencanaan, kita wajib untuk merealisasikannya atau melakukannya. Do. Kemudian yang terakhir, evaluasi, kita harus melakukan korektif ya. Apakah dari yang kita kerjakan itu ada kekurangan, kita harus jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan yang ada di dalam program atau konsep yang kita bangun, dan kemudian kita membuat langkah-langkah korektif begitu ya. Nah, itu konsep PDCA-nya. Itu mungkin yang perlu menjadi sebuah catatan di dalam pengembangan organisasi, terutama perusahaan logistik. Ya, ada beberapa poin yang menjadi sangat vital untuk membuat sebuah kebijakan atau membuat keputusan sehingga seluruh tim atau anggota dalam organisasi Anda itu bisa memberi kontribusi yang maksimal. Mungkin itu dulu. Saya beri kesempatan kepada teman-teman yang masih mau menyampaikan gagasan atau pendapatnya. Silakan. Sambil menunggu kawan-kawan kalau ada pertanyaan atau masukan, boleh di-share mungkin ya Pak Abraham untuk standar ISO 9001-2015-nya Pak Abraham. Oh, siap. Sudah. Jadi kawan-kawan bisa melihat secara umum ya, kalau terkait dengan pendalamannya perlu waktu ya, tetapi secara general aja, sebetulnya apa yang disampaikan Pak Abraham semuanya itu adalah implementasi atau pembahasan terkait dengan standar ISO 9001-2015. Nah, mungkin di sini kawan-kawan ada yang sudah melaksanakan atau bersertifikat ISO 9001-2015 atau belum dan akan berencana menuju ke proses sertifikasinya. Nah, Pak Abraham nantinya akan menampilkan seperti apakah itu standar ISO 9001-2015 dan seperti apa output sertifikat 9001-2015-nya. Nah, mungkin untuk kawan-kawan lebih mengenal gitu ya, Pak Abraham bisa di-sharekan terkait dengan standar ISO 9001-2015-nya. Ya. Nah, kelihatan ya. Ya, ini pertama-tama prinsip dasar dalam quality management itu ada customer focus. Jadi yang harus menjadi ultimate goal kita adalah customer ya. Jadi bagaimana customer bereaksi, apakah dia puas, apakah dia kecewa, itu adalah menjadi tolok ukur dalam hal kita sukses melakukan program kerja kita ataupun
kurang efektif atau gagal dalam membuat satu program kerja gitu ya. Yang kedua, leadership. Jadi leadership ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Jadi jangan Anda pernah berpikir bahwasanya organisasi itu akan menjadi automation gitu ya. Seperti halnya line produksi atau manufaktur yang bisa dikondisikan untuk dia menjadi otonomus gitu ya. Jadi selagi masih ada manusia, berarti masih butuh leadership. Kalau organisasi Anda itu anak buahnya robot semua, nah Anda tidak perlu lagi leadership ya. Atau AI semua, mungkin tidak perlu leadership. Tapi selagi Anda masih punya anak buah yang bernama manusia, karena business is about people business, artinya bisnis adalah tentang bagaimana kita mengelola manusia, begitu ya. Inilah konsep leadership. Kemudian engagement of people, jadi bagaimana Anda itu sudah ada di organisasi, suka tidak suka Anda sudah ada di kelompok manusia, sehingga perlu adanya engagement ya, atau kontak satu sama lain. Bukan hanya kenal dalam satu perusahaan atau dalam satu organisasi, tapi engage. Engage itu boleh dibilang apa ya? Bertautan ya. Bertautan itu kan artinya ada mutualisme di situ, gitu ya. Artinya orang keuangan jangan hanya berjuang demi uang, orang operation hanya berjuang demi lancarnya trackingnya nyampe ke tempat tujuan gitu ya, tanpa mikirin bensinnya boros atau supirnya kebanyakan gitu ya, sehingga gajinya yang dikeluarkan menghabiskan seluruh profit yang ada misalnya itu. Oke, kemudian berikutnya proses approach. Jadi bagaimana kita memperbaiki proses-proses yang sudah dikerjakan ya, mungkin jalurnya, mungkin tipe mobilnya, kebesaran, kekecilan dan lain sebagainya. Itu namanya proses approach. Ya, kemudian improvement. Improvement ini bisa didapat dari memperbaiki kesalahan atau improvement yang bersifat inovatif. Artinya inovatif tidak perlu memerlukan kesalahan terlebih dulu untuk melakukan improvement gitu ya. Contohnya apa? Contohnya teman-teman waktu ganti smartphone, apakah handphonenya yang dulu rusak, handphone yang poliponiknya rusak? Kan tidak ya. Jadi hanya karena ingin berubah atau ingin meningkat, Anda menggantikan gadget lama Anda itu. Atau TV tabung ya, Bapak Ibu mungkin sekarang di rumah TV-nya sudah LED ya. Nah, waktu TV tabung dulu itu dijual, dibuang, atau memang sudah rusak, kemudian beli TV LED gitu ya. Saya rasa kebanyakan dari kita beli TV LED karena FOMO ya, atau tidak mau ketinggalan zaman begitu ya. Nah, ini boleh juga kita masukkan sebagai jenis improvement yang tidak membutuhkan kesalahan. Yang berikutnya evidence-based decision making. Jadi kalau membuat keputusan itu harus berdasarkan fakta atau berdasarkan real condition ya. Jadi jangan membuat keputusan hanya yang bersifat emosional atau informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya atau keasliannya, keotentikannya, gitu ya. Kemudian relationship management ya. Jadi bagaimana kita mengelola B2B. Nah, ini sangat penting. Tadi Pak Lido, Bapak siapa tadi yang merasa organisasinya kecil. Nah, ini bisa belajar tentang bagaimana relation management, Pak. Jadi bagaimana kita berinteraksi antar pemilik bisnis ya, atau B2B. Ini saya rasa cukup relevan dengan situasi atau topik pembicaraan yang kita lakukan tadi. Ya, ini di dalam membangun sebuah plan do check action, yang kita utamakan adalah betul-betul kita menghitung semua jenis peluang dan risiko yang ada di organisasi kita, baik itu area eksternal maupun area internal. Kemudian di sini saya jelaskan formasi atau batang tubuh dari ISO 9001 versi 2015. Yang pertama itu ada ruang lingkup ya, sejauh mana batasan bisnis proses yang akan kita kerjakan. Kemudian ada normatif reference, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau di logistik mungkin peraturan Dishub ya, atau peraturan dari kepolisian atau peraturan dari BNN ya tentang drug
yang tidak boleh diangkut atau diterima oleh bisnis logistik. Kemudian term and definition, ini ada membuat satu terminologi yang baru yang belum banyak dikenal ya dalam dunia logistik misalnya, sehingga perlu dicantumkan di dalam dokumen tersebut. Yang 4, ini yang kita bahas tadi, konteks organisasi. Ini adalah organisasi dilihat dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang perkembangan teknologi, dari sudut perkembangan ekonomi, perkembangan sosial budaya masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Kalau bahasa lama kita ini Ipolexos Buk Hankam ya, dari sudut pandang ideologi, politik, sosial, pertahanan, dan keamanan. Ya, 5, leadership, ya tadi sudah saya bahas, saya tidak akan ulang lagi. 6 itu perencanaan, bagaimana kita menyusun sebuah perencanaan, ini dilakukan secara tahunan ya, sehingga kita perlu mengumpulkan seluruh jajaran yang disebut sebagai rapat tinjauan manajemen atau manajemen review. Kemudian ada support ya, ini hal-hal yang harus kita lakukan sebagai top management untuk menyediakan fasilitas berupa infrastruktur, fasilitas berbentuk pelatihan ya atau knowledge management. Jadi kita membutuhkan knowledge atau anak buah kita membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang baru supaya mereka juga ikut berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Jadi kita yang mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan apa yang mereka harus menjadi asupan atau menjadi bahan untuk terus tetap belajar gitu ya. Karena memelihara manusia itu kalau tidak dipupuk ya lama-lama akan loyo, Pak. Lama-lama akan kendor, sehingga poin 7 ini adalah bagaimana kita mengupayakan sumber daya yang ada di lingkungan kita atau di organisasi kita, itu memberi kontribusi yang tidak habis-habisnya gitu ya, seperti mata air gitu ya. Nah, ini perlu trik-trik tersendiri atau perlu strategi untuk bagaimana mendorong dan mengembangkan sumber daya yang ada di organisasi kita. Ya, betul Pak. Ini nomor 7 ini salah satunya ada ini Pak ya, training, kemudian ada knowledge gitu ya, Pak Abraham ya. Ya, karena manusia itu naturally jenuh, Pak, mudah jenuh gitu ya. Jadi kalau kita tidak booster, tidak beri vitamin, ya motivasinya turun, semangat kerjanya turun, semuanya turun, Pak. Jadi memang perlu, ya itulah uniknya manusia ya. Kalau robot mungkin nggak perlu dikasih makan, nggak perlu dikasih minum, nggak perlu diajak ngomong, tetap kerjanya ya konsisten gitu. Tapi kalau manusia ini memang unik sehingga perlu dikondisikan. Ya, 8 operation itu tentang seberapa jauh Anda mengregulat tadi yang saya sebut kaku. Nah, kakunya itu di sini nih di operation ya. Soal kedisiplinan, soal 5R ya. 5S atau 5R. Rapi, resik, rajin, apalagi itu. Ya, itu di operation ya. Artinya kita harus punya standar operating yang jelas ya. Barang itu kalau nyampe diapain, disusun. Susunnya gimana? FIFO. Kemudian barang itu standar packingnya gimana? Satu dus isi berapa? Itu semua harus clear, Pak. Kalau perlu tertulis, jadi tidak ada lagi aturan itu sifatnya verbal. Jelas tertulis, disampaikan berulang-ulang, disosialisasikan, dipastikan mereka itu paham arti dari semua perintah yang ada. Ini urusan nomor 8 ini sesuatu hal yang sifatnya rigid ya. Kemudian 9, jangan lupa apapun yang Anda kerjakan selalu ada evaluasi. Kalau iklan teh botol kan makannya apa saja, minumnya harus teh botol. Nah ini beda. Kalau di sini apapun yang kalian kerjakan ya, buat laporan. Nah, karena saya akan melakukan yang namanya evaluasi atau review. Mau itu baik, mau itu buruk, sama-sama dievaluasi. Cuma kalau buruk kita kasih advice, kalau baik kita kasih applause atau kita kasih reward yang sesuai sehingga produktivitas akan tetap terus terjaga. Terakhir pasal 10 tadi juga sudah sedikit ya. Pak Abraham. Ya. Klausul 9 ini di dalamnya adalah adanya internal audit dan juga adanya rapat tinjauan manajemen ya. Jadi poin di klausul 9 ini seperti yang tadi Pak Abraham sampaikan. Nah, kalau di standar ISO
mandatori itu adanya audit internal ya. Jadi perusahaan Bapak Ibu kalau sudah berstandar ISO ya harus melakukan namanya audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Jadi masuk ke dalam klausul 9. Silakan Pak Abraham dilanjut. Ya, yang dimaksud internal audit itu adalah self assessment atau kalau top management itu belusuan ya. Jadi seorang pemimpin itu memang harus tahu situasi di lapangan, di paling dasar, di tengah, di atas. Jadi perlu belusuan. Nah, kalau tidak mampu belusuan, anak buah yang diadu gitu ya. Artinya diadu itu bukan adu cupang ya, tapi maksudnya cross audit ya. Audit silang ya. Jadi departemen A mengaudit departemen B memeriksa departemen C meriksa departemen D. Selain memeriksa, mereka jadi mengerti keluhan atau beban divisi lain gitu ya, sehingga memunculkan yang namanya empati, yang memunculkan yang namanya bertukar sepatu gitu ya. Oh, ternyata kalau jadi orang gudang capek juga ya kerjanya. Oh, ternyata di gudang banyak juga yang masalahnya ya. Saya pikir hanya di finance saja yang bikin pusing tiap hari ngitung angka. Nah, ini muncul perasaan-perasaan seperti itu sehingga kebersamaan atau persatuan di antara organisasi itu menjadi lebih baik, lebih hangat gitu ya. Itu perlunya ada internal audit. Jadi ada rotasi, ada semacam interaksi di antara divisi-divisi yang selama ini mungkin beku gitu ya, atau kaku gitu ya interaksinya. Kemudian rapat manajemen begitu juga sangat penting. Kenapa? Karena masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan di tataran bawah, karena mereka itu biasanya adalah pejuang. Nah, di tataran manajemen review ini kita tidak membicarakan kesukuan. Jadi kita membicarakan bendera merah putih gitu ya. Artinya kepentingan perusahaan di sini menjadi nomor satu gitu. Anda tidak bisa mengatakan finance itu paling berjasa atau warehouse itu paling berjasa atau sales itu paling berjasa, nggak bisa. Jadi harus helikopter view. Jadi seorang pemimpin di sinilah peranannya. Di rapat manajemen inilah dia menunjukkan leadership-nya begitu ya. Jadi yang kekencengan larinya harus diperingatkan, yang lemah, yang letoy, yang lambat harus dipecut. Nah, itu semua sebuah seni dalam hal manajerial gitu ya. Itu ada di pasal 9. Begitu teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, monggo. Ya, Assalamualaikum, izin Pak Rizky. Waalaikumsalam. Pak Abraham. Silakan. Ya, Pak Abraham, selamat malam semuanya. Jauh ya Mas Asli ya. Ya, Pak Masulik, izin Pak Di Win. Padang ya. Iya, saya di Padang, Pak Abraham, salam kenal. Saya udah Padang kota apa Padang mana, Pak? Padang kota saya, Pak. Oh, siap. Iya. Jadi 3-4 tahun ini saya punya perusahaan kurir, Pak Abraham, yang tadi Pak Abraham sampaikan itu memang itu betul semua. Saya udah coba semua semacam kayak marketplace logistik, saya udah coba. Terus saya buat TMS sendiri, saya juga udah coba. Jadi semua teknologi itu saya cobain satu-satu, Pak. Memang parsial membutuhkan waktu dan juga biaya gitu. Karena sejujurnya kalau saya boleh sharing di sini, Mas Rizky ya, dari beberapa marketplace, operator ataupun TMS yang ada itu belum, ini buat saya pribadi belum mencakup untuk semua, gitu, termasuk sistem ERP yang mereka punya gitu. Karena ada beberapa kali saya bicara sama developer, khususnya teknologi untuk mendevelop semacam kayak pickup delivery system, tracking system, termasuk invoicing semua memang belum inline semuanya gitu. Jadi kenapa saya sangat tertarik join malam ini, Pak, untuk membuat satu note buat saya sendiri khususnya supaya digital ini tidak asing lagi buat pemain-pemain kita juga, terutama untuk pengusaha logistik, Pak Abraham. Nah, mengenai itu sebenarnya sharing dari saya, Pak Abraham, bahwa beberapa layanan logistik yang ada, saya sendiri sudah cek dan riset satu-satu, memang mereka parsial, saya nggak tahu kenapa,
termasuk ERP-nya pun juga sama gitu. Jadi yang saya harapkan semua ini all in atau sesuatu integrated system buat para pelaku logistik gitu, seperti itu. Karena kalau bicara fitur banyak ya Pak ya, seperti ya tadi ada disebutkan chatbot, ada lagi yang voice gateway, tracking system, TMS-nya, sampai invoice, ada juga yang human resource, kurir saya udah nyampe mana, absensinya seperti apa, seperti itu Pak Bram. Jadi itu harapan saya kepada digital yang saya saat jalani selama 3 tahun 4 tahun belakangan ini. Seperti itu Pak Bram, silakan. Baik, terima kasih Pak Asli dari Padang, masukan yang sangat positif sekali ya. Jadi itulah pentingnya NLC ini ada ya. Jadi sebagai sebuah forum, saya rasa kita tidak harus membuang-buang energi atau kapital kita untuk coba-coba trial and error gitu ya. Tapi kalau bisa biaya-biaya itu ditanggung bersama gitu ya, kita punya semacam research and development bersama gitu ya, yang tidak dalam arti sesungguhnya ya, bukan satu tempat yang ngumpul satu, bukan, tapi mungkin dari Pak Asli ada ide apa, sudah pernah nyoba, gagalnya di sini, itu kan bagi teman-teman yang lain untuk masuk ke percobaan itu sudah ada warningnya, sudah ada clue-clue yang bisa dihindari begitu ya Pak ya, sehingga teman-teman lain tidak perlu masuk ke lubang yang sama. Jadi ini perlu diakomodir nih Pak Rizky sebagai koordinator ke depan, coba tolong teknologi-teknologi apa saja yang sudah pernah dirambah oleh teman-teman anggota NLC ini, dan mungkin bisa dipresentasikan gitu ya, kalau tidak takut idenya dicuri, atau mungkin ada juga yang merasa, wah yang capek-capek teman-teman dapat informasinya gratisan. Nah, cobalah pendekatan ya. Jadi siapa tahu pengalaman pedihnya bisa diwakafkan untuk anggota NLC, sehingga anggota NLC tidak perlu melewati jalur yang pedih tadi gitu. Oke, izin sebentar bicara Pak Abraham. Monggo Pak Rizky. Ya, siap. Mengenai aplikasi sistem tracking ERP, WMS, TMS dan sebagainya, kita sudah pernah coba membuat sih Pak sebenarnya. Betul ada developernya juga. Cuma masalahnya begitu disajikan dengan invoice berapa yang dibutuhkan untuk develop suatu sistem, saya rasa angkanya kalau kita semua ini saat ini ada 1.300 orang, berarti saya butuh 1 juta dari masing-masing 1.300 itu untuk membiayai developnya saja Pak. Belum termasuk untuk monthly maintenance ya Pak Asli, mengertilah pastilah. Monthly maintenance itu tidak bisa dengan developer atau engineer yang digaji UMR pastinya Pak. Rata-rata mereka gajinya 3 atau 4 kali UMR, dan minim saya butuh ya 3-4 orang juga, jadi bisa dihitung gitu ya. Kalau nggak kita punya sesuatu yang besar-besar amat dananya, saya pikir belum visible Pak. Gitu. Jadi memang saya sudah sempat hitung-hitungan awal ya, untuk saat ini tidak bisa kita fokuskan dulu Pak. Karena memang budget itu tidak akan bisa Pak Asli, pasti akan keberatan kalau saya tagihkan sebulan berapa puluh juta gitu. Ya, makanya tadi saya sempat dengar di awal 5 menit yang lalu kurang lebih saya dengar logistik financing tuh Pak. Mungkin itu bisa dieksplor lagi Pak Rizky, logistik financing. Contohnya saya sendiri ada 1,5 tahun saya nunggu satu project ya, di mana saya dapat project ini financing saya lagi nggak mendukung. Nah, itu mungkin kalau masalah logistik financing tidak perlu dibicarakan di sini, kita akan bicarakan lebih lanjut di sesi selanjutnya Pak. Belakang layar ya Pak ya. Iya, sesi yang lain. Tapi emang tadi ada yang sounding tuh bagus. Cukup menarik masalah logistik financing. Mungkin kita bisa minta bantuan dari Pak Rifka, mungkin bisa membantu. Pak Rifka ini sebagai besar raksasa. Jadi gini Pak Rizky, jadi maksud saya terima kasih disampaikan Mas Azli dan Pak Rizky dan Pak Abraham dan Pak Keli dan yang lain tadi. Sebenarnya kalau ya itu tadi, kalau memang apa istilahnya, memang
ya eranya memang era sudah sebagai platform kan yang di awal, tapi ingat bahwa itu kan sebenarnya tools gitu. Jadi kenapa akhirnya kalau tools kemudian kalau dia tidak benar-benar menghayati apa yang terjadi, kan core bisnisnya sebenarnya masih di bagian dari sub sektor yang mereka kerjasamakan di dalam masuk dalam MOU platform kan gitu kan. Tapi sebenarnya core bisnisnya pasti pakai yang dilakukan oleh si pelaku bisnisnya. Cuman pelaku bisnis harus mengadaptasi apa yang dilakukan dari platform atau marketplace tadi, kan begitu kan ya. Dan mungkin sebagai salah satu pilihan ya itu tadi bahwa tinggal bagaimana mengadaptasi kalau berkaitan dengan biaya, katakanlah tuduhannya biaya logistik tinggi, ya memang secara given Indonesia itu kan archipelago state dan penyebarannya akhirnya terlalu luas sehingga tidak bisa menyentuh apa yang disebut economy of scale. Jadi biasanya solusi ya kayak yang dilakukan cargo share itu bagaimana menghindari imbalance. Jadi yang punya truk tipe apa, kemudian yang di tempat lain tipe apa, tapi yang lain lagi kesulitan space, yang lain lagi kelebihan kargo, yang disampaikan Pak Abraham tadi ya networking tadi bahwa yang antara yang luar Jawa dengan yang di Jawa itu penggunaan cargo share, ada yang kelebihan space di kapal, yang di truk di gudang, nah, tapi sisi lain nggak punya kargo, sisi lain punya kargo tapi tidak punya space. Itu contoh bahwa sebenarnya pilihan-pilihan dari tadi kalau memang semua menghendaki investasi A sampai Z, bukan hanya masalah sistemnya, tapi juga masalah physical actionnya ya sangat mahal ya. Akhirnya kita ada beberapa juga model ya bukan demo tapi di dalam kita itu ada namanya Samudra Indonesia Research Initiative ya. Itu bagian dari Samudra Consultant. Kita ada bagian kegiatan untuk nangani kargo yang sifatnya memang masih ini, tapi kita coba tidak perlu bangun platform sendiri. Memang resikonya memang data perusahaan kita akan diambil oleh, bukan diambil tapi masih terekam oleh perusahaan yang kita tunjuk sebagai vendor, tapi dibalik dia sebagai vendor kita. Jadi kita akan mengoperasikan sedikit alat transport, tapi sistemnya beli. Itu murah, itu namanya apa yang perusahaan Turki itu, cuman bayar 200.000 sebulan. Jadi kita nggak perlu bayar apa-apa, nggak perlu maintenance, nggak perlu dia yang masangkan alat itu kayak macam GPS sehingga dia nanti jadi mulai transaksi, reporting, invoice itu mereka yang kerjakan semua. Cuman memang itu tadi apa namanya kelemahannya data kita terekam di server mereka. Tapi itu tadi itu kan pilihannya. Kita tidak berbicara salah benar, tapi prioritas dan pilihan mungkin tahap awal sambil menunggu ini. Yaitu ada ikut dulu, mungkin kendaraan nggak terlalu banyak, ikuti dulu, tapi kita bisa align dengan kecepatan dan keakuratan tanpa harus menyewa banyak tenaga kerja, develop sistem sendiri, rekrut tenaga banyak untuk monitor, tidak perlu, cukup beli sistem itu selesai, kendaraan dioperasikan oleh driver, semua recording lewat reporting dan tanda terima segala macam, invoice itu lewat sistem itu. Per kendaraan dihitung 200.000 saja sebulan. Jadi kita nggak perlu bangun apa-apa tuh, mereka yang masangkan segala macam, tapi itu tadi bahwa kalau volume masih sedikit, mungkin ya enggak apa-apa lah kita ngalah dikit, tapi kemudian ketika itu kita sambil mencari hal-hal lain, baru nanti sebagian-sebagian dilepas, kemudian either join sama yang lain, itu kan strategi Pak. Jadi saya pikir itu bisa dijadikan salah satu pilihan, ya cari aja sendiri itu banyak kok, tapi murah, cuma 200.000 sebulan. Gitu, jadi kita nggak perlu mikir macam-macam gitu. Saya pikir itu Pak. Jadi yang bisa saya nanti mungkin ada kesempatan, saya juga sudah ada koordinasi sama Pak Rizky untuk penyiapan materi yang lain. Cuman kalau yang masalah logistik finance, ya mungkin saya juga masih perlu belajar. Tapi intinya perusahaan logistik, terutama yang project base, ya sifatnya ya di dalam tanda kutip besar ya nalangi dulu semua kegiatan, baru funding dulu, baru kemudian kita nanti tagihkan setelah sebagian atau setelah kegiatan selesai. Itu saja Pak, terima kasih ya. Terima kasih Pak Rifka. Iya memang ini ibarat bicara logistik, kembalinya ujung-ujungnya cost, bahwa gimana kita bisa melakukan sesuatu
pengiriman barang tanpa Mbak Bibu barang nyampe ongkos termurah, itu yang penting. Masalah fitur tambahan yang mau kita berikan ke customer, apakah berupa TMS, WMS, tracking dan sebagainya. Enabler ya Pak, Iya, sifatnya enabler ya. itu memang ya kita harus pikirkan matang-matang. Tadi option dari Pak Rifka atau saya juga sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah menawarkan. Nanti mungkin bisa kita bahas sesi berikutnya. Tapi well, anyway Pak Abraham, terima kasih. Mohon maaf waktunya sudah tinggal 4 menit lagi. Ini sudah malam dan kita mungkin menghargai Bapak Ibu yang sudah stay dari awal sampai akhir. Ya, kedepannya kita akan buat lagi seperti sesi-sesi yang lain. Untuk Arifah juga kita bisa buat masalah platform, masalah ekosistem logistik, atau masalah pembiayaan, financing, logistik. Ada juga yang sudah mendekati saya, bahkan dari perusahaan luar negeri nanti saya akan bicarakan. Tapi selanjutnya Pak, saya minta kita ini ya Pak ya, foto bersama dulu Pak untuk ininya. Boleh Siap. dibuka Ini kameranya supaya kameranya dan kita bisa foto bersama. Oke. Jadi, saya mulai hitungan mundurnya dan saya akan pajang di grup webinar. 1, 2, 3. Cukup sudah saya ini. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah hadir di acara malam ini. Semoga bermanfaat materi-materinya yang disampaikan. Silahkan kontak saya kalau belum masuk di grup webinar karena kita ada sekitar beberapa seminar lagi ke depannya, topik-topik cukup menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abraham, Pak hati Win. semuanya. Ya, izin. Salam sehat, sukses selalu. Ya, terima Sama-sama, kasih Pak. Pak. Silahkan live. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rifka, Bapak Ibu.